NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam GP Mania dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan atau hasil pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Tepatnya kita berada di ujung bulan September ya. Sekarang tanggal 30 dan besok sudah masuk ke bulan Oktober. Jadi di penghujung bulan ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika yang ternyata banyak sekali perubahan yang sangat signifikan ya untuk menjelang gelaran balapan WSBK atau Superbike yang nanti akan diselenggarakan tanggal 19 November hingga tanggal 21. Terima kasih sahabat sudah menonton dan mengklik video ini. Dan jangan lupa bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu dengan cara subscribe, karena subscribe itu sahabat gratis ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan inilah persembahan di akhir bulan September tahun 2021 tentang progres pengerjaan sirkuit kebanggaan Indonesia, kebanggaan kita yaitu Mandalika International Circuit. Ini tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada sahabat. Sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dengan 17 tikungan dan trek lurus sepanjang 700 meter, dilengkapi dengan 2 pembuatan tunnel atau terowongan. Dan di trek lane ini yang berbeda warna itu adalah sambungan ketika pengaspalan yang terakhir, yaitu pengaspalan SMA. Sementara tikungan yang kedua, sahabat, di sini masih terfokus untuk pengerjaan di bagian sisi kanan untuk pengecoran track limit ya. Kemudian di tikungan yang ketiga, juga tikungan yang keempat untuk area curb sudah rapih ya untuk pemotongannya atau proses cuttingnya. Namun material sisa pemotongan masih belum semuanya dibuang. Sementara untuk area curb di bawah ini sedang dilakukan pembersihan, tepatnya antara track lane dengan long lap penalty. Dan area curb ini sudah selesai hingga di tikungan yang kelima. Baik, lanjut tikungan kelima sahabat. Di mana di sebelah kiri di sini masih persiapan untuk pengaspalan lanjutan atau pengaspalan untuk terkonek ya atau tersambung dengan lintasan yang menghubungkan antara run off dengan outer line. Dan lintasan ini pun akan terhubung dengan jalan ujung bypass Mandalika di sebelah kiri yang sekarang sedang dilakukan pemugaran. Sedangkan yang kita lihat di sini sahabat adalah pengikisan lintasan inner line atau service road bagian dalam, di mana dikikis terlebih dahulu ini karena elevasinya tidak sesuai ya. Jadi kesalahan sedikit pun tetap harus diperbaiki dan dilakukan pembenahan. Nah, itulah uniknya pembuatan sebuah sirkuit. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan untuk pembuatan sirkuit, perlu kehati-hatian dan perlu ahli di bidangnya masing-masing untuk mengerjakan seluruh ya lintasan, baik outer line, inner line, service road, kemudian track lane, area curb, dan semuanya perlu ketelitian dan ahlinya. Sementara yang berada di sebelah kanan track lane di sini adalah pengurugan dan penimbunan sisi kanan, di mana nantinya akan diratakan dan akan dilakukan penanaman rumput, sehingga nantinya rumput dengan trek itu akan terlihat rapi.
Sementara di sini sebelah kiri masih belum dilakukan pengecoran untuk area curb. Sementara di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di sini untuk sebelah kanan track lane sudah selesai dilakukan pengecoran. Dan kita lihat di sini untuk penutup lintasannya, sisi kiri dan sisi kanan pegisting sudah mulai dilakukan pembongkaran ya. Karena ketika melakukan pengecoran, sisi kiri dan sisi kanan trek itu ditutup dengan terpal. Fungsinya agar tidak merusak lintasan yang sudah diaspal. Sementara di tikungan yang ke-10, untuk di sebelah kanannya di sini masih dalam tahap penyelesaian, dan kita lihat dari ketinggian masih dalam proses pemotongan sebagian, dan sebagian juga sudah dilakukan pengecoran. Kemudian di sebelah pojok itu nanti akan dibuatkan papan untuk Pertamina ya, sponsor untuk Pertamina, dan baru ada 4 tiang yang sudah berdiri kokoh. Sementara untuk tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11 gravelnya sudah cukup rapi sahabat. Kemudian untuk area curbnya juga sudah selesai. Bahkan di bagian tikungan yang ke-11 pun untuk area curbnya sudah dilakukan pengecoran. Namun yang di sebelah kanan sepertinya masih menyisakan sedikit lagi ya, antara ujung dengan ujung masih terlihat hitam dan kosong, belum ada cor. Sementara di depan sebelum tikungan yang ke-12 ini ada lintasan yang menghubungkan antara run off dengan outer line, dan ini nantinya difungsikan untuk jalur evakuasi. Ketika ada pembalap yang melakukan atau crash ya, atau jatuh, nanti yang memerlukan evakuasi secara cepat bisa dievakuasi lewat jalur tersebut. Sementara area curb dari tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13 di sini sudah dilakukan proses pemotongan dan sudah hampir setengahnya ya melakukan proses pemotongan, dan nanti akan dibersihkan, kemudian juga akan dipasang begisting dan langsung akan dilakukan pengecoran. Sementara yang di depan itu adalah sambungan sahabat yang baru hari kemarin dilakukan pembenahan atau perbaikan. Sementara yang kita lihat di sini sedang dilakukan pembuatan jalur ya, jalan nantinya untuk jalur alat-alat berat, supaya tidak mengganggu gravel bed yang sudah dilakukan penghamparan dan tidak merusak lintasan. Kemudian di tikungan yang ke-13 sebelah kiri masih kosong ya, belum melakukan pengecoran. Begitupun juga menuju ke tikungan ke-14 sebelah kanan di sini untuk area curbnya masih kosong, belum dilakukan pengerjaan. Sementara ini pun juga sama, di tikungan yang ke-14 ada lintasan yang menghubungkan antara run off dengan outer line, sama itu juga digunakan nantinya untuk jalur evakuasi. Sementara ini curb dari tikungan ke-14 sebelah kiri menuju tikungan yang ke-15 sudah selesai, sudah rapi, bahkan lurus seperti penggaris sahabat, rapi sekali. Kemudian di sebelah kanan di sini sudah dilakukan pengecoran sebagian ya. Kemudian di area sebelah kiri di sini, sebelah kiri run off di sini untuk area gravel bednya masih belum rapih karena masih belum ada pengerjaan. Sementara di depan kita lihat ada pengerjaan di bagian area gravel bed, di mana di sana sedang dilakukan pemadatan ya. Sepertinya ini akan ditambah lagi. Apakah memang akan ditambah pengaspalan di sini ya? Sepertinya memang akan dilakukan penambahan lagi karena ada grader, kemudian ada vibrating roller yang sedang melakukan pemadatan di sini. Di bagian sisi kiri tikungan ke-15, 16 hingga tikungan ke-17 dan langsung terhubung dengan fit in ya. Sementara di sebelah kanannya masih terlihat gundukan-gundukan yang masih belum dilakukan perataan. Dan inilah tikungan yang terakhir sahabat, yaitu tikungan yang ke-17, tikungan yang berbelok ke arah kiri. Dan kita lihat di sana ada para pekerja yang sedang melakukan penyiraman rumput ya. Penyiraman rumput yang ada di Mandalika di sirkuit ini dilakukan satu hari itu sebanyak 2 kali ya, pagi dan sore hari, untuk rumput supaya cepat tumbuh dan nantinya akan rata tumbuhnya.
Kenapa tidak rata tumbuhnya? Sebagian ada yang sudah tumbuh bagus, sebagian juga ada yang masih belum tumbuh, karena memang penanamannya tidak sama ya, waktunya tidak berbarengan. Jadi ada selang 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang selang 1 bulan baru dilakukan penanaman kembali. Dan inilah sahabat trek lurus sepanjang 700 meter, di mana nantinya starting gate, kemudian garis start dan juga garis finish berada di trek lurus di sini, sehingga para rider nanti akan memulai dan mengakhiri balapan di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Dan sudah berdiri kokoh kita lihat untuk tiang lampu star ya, dengan ketinggian 9 meter dan panjang menjulur ke sebelah kanan di atas trek lurus sepanjang 200 meter. Sementara di samping pit lane di sana yang sudah dilakukan pengecoran itu adalah nanti untuk dijadikan tempat pedok atau pembangunan pedok yang akan memuat hingga 40 garasi. Kemudian di belakangnya di sebelah kiri itu adalah lahan untuk tempat parkir. Dan di sini masih terfokus untuk perataan dan juga pemadatan. Kemudian kita lihat di sini ada eskavator yang sedang melakukan penimbunan, di mana di sini kemarin sudah dilakukan pemasangan drainase wis beton ya, dan sekarang sudah tidak kelihatan lagi, sudah ditimbun. Sementara yang ada di sini sama pemasangan drainase dan juga pemasangan pipa-pipa saluran pump ya, atau air bersih. Dan di sini sudah dilakukan prem coating sebagian sahabat. Dan kita lihat di sini ada para pekerja yang masih melakukan pengerjaan dan pembersihan lintasan ya. Kemudian nanti setelah dibersihkan dilakukan prem coating dan langsung nanti akan dilakukan pengaspalan. Sementara untuk di sebelah kanan medical center sudah berdiri sahabat, jauh-jauh hari atau beberapa bulan ke belakang sudah dilakukan pembangunan. Kemudian juga yang berwarna hijau adalah untuk helipad Dorna nantinya. Dan di sini masih dalam rangka untuk perataan dan pemadatan di belakang area tempat parkir. Dan ini adalah pengaspalan jalan yang nantinya akan menghubungkan antara medical center, race control, dan tempat parkir dengan jalan provinsi atau jalan raya. Dan inilah untuk pagar yang paling luar ya. Inilah pagar yang paling luar. Kita lihat di sini sudah berdiri walaupun hanya sebagian. Dan inilah sahabat untuk pemasangan tiang pagar di sini sahabat, kita lihat ya. Nah, ini pemasangan pagar yang sudah dilakukan pembuatan fondasi ya. Dan sampai di depan nantinya akan dibangun pagar, dan kita lihat ada yang baru digali dan juga ada yang sudah dilakukan pemasangan atau pengecoran. Dan nantinya di sebelah kanan di sini sahabat, daerah atau area yang sudah dilakukan perataan ini, yang memang sedikit lagi ada yang masih belum dilakukan penumbangan untuk pohon-pohonnya. Dan ini nanti akan dijadikan tempat parkir atau lahan parkir untuk para pengunjung atau para penonton. Bisa sahabat bayangkan di sini tempat parkirnya sangat luas sekali. Karena nantinya yang akan menonton balapan bukan hanya 10 atau 20 ribu ya. Bahkan grandstandnya sendiri berkapasitas 150 ribu untuk para penonton. Jadi bisa dibayangkan nanti untuk kendaraan-kendaraan pengunjung yang membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya akan terparkir di sini. Dan lahan parkirnya disediakan sangat luas sekali. Dan yang kita lihat di depan adalah gudang PT-PP ya. Baik sahabat, demikianlah untuk video hari ini, capaian hasil pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Dan hari ini adalah merupakan akhir dari bulan September tahun 2021. Dan besok di awal bulan Oktober kita akan tetap meliput dan melihat pengerjaan sirkuit MotoGP kebanggaan Indonesia, yaitu Mandalika International Circuit. Baik sahabat, sebelum di penghujung video kita akan mencoba untuk melihat dulu pembangunan tribun VIP ya. Dimana tribun VIP sekarang masih terfokus untuk pembuatan atau pembangunan atap
dimana kita ketahui atapnya sangat unik sekali. Dan kita sama-sama untuk menunggu hasil akhir dari pembuatan atap yang seperti ini. Nah, seperti ini sahabat, cukup indah sekali ya. Dan ada yang tinggi, sedikit agak tinggi, dan terus ke samping kiri sebelah sini semakin pendek dan cukup unik. Kemudian kalau kita lihat di sini hampir setengah lingkaran ya. Jadi di sini melengkung begitu. Nah, inilah atap yang sekarang sedang dilakukan pembangunan. Dan tribun VIP ini diperuntukkan nanti untuk tamu kehormatan seperti RI2, mungkin juga untuk tamu kehormatan dari Dorna Sport atau mungkin dari FIM ataupun juga dari MGVA ya. Jadi nanti para tamu kehormatan ditempatkan di tribun VIP di sini. Dari tribun VIP di sini bisa melihat ke bagian area pedok, trek lurus, tikungan ke-1, 2, 3 bahkan sampai ke tikungan yang ke-4 dan tikungan yang ke-5. Nah, seperti inilah sahabat pemandangan ketika kita melihat di ketinggian dari tikungan yang pertama, tepatnya di atas tribun VIP. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, dan video kali ini adalah video terakhir di bulan September ya, dimana hari ini adalah merupakan hari terakhir karena hari ini tanggal 30, dan besok kita akan mengudara lagi untuk melihat pengerjaan selanjutnya di awal bulan Oktober menjelang USBK yang semakin dekat. Mudah-mudahan doa yang terbaik untuk sirkuit kebanggaan kita mudah-mudahan selesai tepat pada waktunya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan baik di dalam isi narasi maupun di dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Boy, some trouble.